Perkenalkan, nama saya Dr. Rizky. Saya dari Pekanbaru. Tadi pagi saya dari Jambi. Terbang ke Jakarta terus langsung ke sini ya. Oke, kalau nggak minum nutrisi udah mabok. Oke, baik. Ini latar belakang saya Bapak Ibu. Saya terakhir dinas di Rumah Sakit Cipto di Jakarta dan sudah full time di Herbalife dari tahun 2016 ya. Jadi saya udah nggak jadi dokter lagi. Tapi masih sering dipanggil dokter gitu ya. Enggak apa-apa ya. Oke, next. Nah, ini hasil produk saya yang terakhir ya. Oke, next. Nah, ini dia perjalanan saya di Herbalife. Saya udah di Herbalife itu sekitar 12 tahun ya, sekitar 12 tahun. Saya masuk Herbalife udah banyak sekali yang dirasakan, pernah mudah banget ya, pernah menjalani Herbalife itu di masa-masa yang juga sepertinya nggak tahu mau ngapain, dan di saat itu banyak orang-orang yang kemudian melakukan berbagai cara dan menghalalkan segala cara untuk bisa menjual Herbalife gitu ya. Tapi saya dari awal tuh diajarin gimana caranya kita harus melakukan Herbalife ini sesuai dengan aturan main ya, atau kita sebut dengan etika. Dan alhamdulillah dengan menjalani itu ya, berproses dengan baik dan benar, alhamdulillah saya bisa jadi presiden tim di 2018 ya, 5 tahun 8 bulan setelah saya menjalankan bisnis Herbalife. Jadi teman-teman, banyak orang itu, khususnya orang Indonesia nih, saya nggak tahu orang luar negeri, tapi khususnya orang Indonesia itu pengen cepat sukses, pengen cepat kaya, betul? Nah, dan yang luar biasanya, kalau teman-teman tahu, itu pengguna atau pemain judi slot itu orang Indonesia paling banyak. Ya, dan omsetnya 370 triliun setahun. Artinya apa? Orang kita ini pengen jalan pintas. Tapi ada yang main judi slot jadi kaya beneran? Enggak ada. Jadi di Herbalife juga kalau mau jalan pintas, nasibnya bakalan sama gitu ya. Berapa tahun terakhir Herbalife lebih luar biasa ya. Kebetulan saya tergabung di komite etik atau komite bisnis practice Indonesia. Nanti mulai bulan ini atau bulan depan mungkin setiap presiden tim akan dikirim di biswoknya, bisa buka pelanggaran-pelanggaran yang ada di bawahnya gitu. Ya mungkin bulan ini atau bulan depan gitu ya. Jadi sudah banyak sekali member-member dan bahkan tap tim yang diterminasi. Udah capek-capek berjuang, kena kasus, udah nangis dayak deh, udah nggak bisa ngapa-ngapain ya. Nah jadi di sini kita harus jaga betul etika kalau mau sukses. Siapa yang mau jadi presiden tim? Nah teman-teman, kalau teman-teman mau jadi presiden tim harus mau melakukan bisnis ini dengan baik dan benar ya. Oke, next. Nah bagaimana? Oh ya ini dia kalau mau jadi presiden tim ya, next saja. Ada lagi. Nah ini dia etikanya. Jadi teman-teman, fokusnya adalah kalau mau bisnis jangka panjang ya, harus ikut rambu-rambu. Karena banyak orang yang berusaha mengadalin ya. Tapi Herbalife itu buaya, nggak bisa dikadalin. Jadi dia lebih pinter gitu ya, nggak bisa kita mengadalin. Karena Herbalife itu pertahanannya berlapis gitu ya. Dan di Pattaya kemarin saya juga diajak untuk ikut summit dengan para lawyer-lawyernya Herbalife seluruh Asia Pasifik gitu. Ada saya, ada Pak Vitus, ada Dedi Faisal. Itu akan dipersiapkan gitu ya, bagaimana caranya kita bisa berjalan dengan baik. Jadi jangan sampai kena surat cinta, dapat surat cinta dari MPC ya. Nah, kuncinya adalah komit untuk menjalankan aturan dan ya mau melakukannya dengan jujur ya. Next. Nah, ini dia. Dia berdasarkan pengalaman perusahaan. Kemudian berdasarkan apa yang perilaku distributor lakukan selama bertahun-tahun gitu ya. Dan juga adanya hukum atau regulasi, undang-undang perdagangan dan semacamnya di negara-negara setempat. Dan itu sudah terus berkembang sampai sekarang dari tahun 80. Jadi etika Herbalife itu memang dibuat untuk membuat bisnis kita ini bisa bertumbuh. Ya, aturan itu dibuat untuk bisa bisnis kita bertumbuh. Next. Nah, jadi teman-teman harus mau, siapa yang ingin sukses di Herbalife, dia harus mau menjalankan. Tapi kalau dia memang mau pakai jalan pintas, sebenarnya dia bukan hanya merugikan dirinya sendiri, tapi juga merugikan orang lain dan Herbalife seluruhnya gitu. Jadi teman-teman, walaupun lagi susah banget, jangan tergoda untuk melakukan hal-hal yang melanggar aturan. Karena teman-teman
banyak orang di luar sana yang ingin mengambil keuntungan dari marketing plan Herbalife. Ya, marketing plan Herbalife yang dijelaskan Kang Hari tadi, itu uangnya banyak teman-teman. Uangnya super banyak. Ya, bahkan dan yang luar biasanya uang yang super banyak itu bisa dinikmati oleh orang-orang seperti kita. Maksudnya gimana seperti kita? Yang enggak cakep, yang enggak punya pendidikan tinggi, yang enggak punya bakat nyanyi, yang enggak punya bakat YouTube, yang enggak punya bakat acting, enggak punya backingan orang kaya, enggak punya backingan pejabat, tapi pengen kaya. Kan kita semua kayak gitu kan? Orang biasa-biasa tapi pengen sukses. Nah, marketing plan Herbalife itu luar biasa dan ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu memanfaatkan ya marketing plan itu gitu ya. Nah, dan mereka akan datang kepada kita, udah gini aja, dia ngatur-ngatur gitu ya. Nah itu bahaya teman-teman, jangan sampai rusak gara-gara kita tergoda, ya nggak setia dengan aturan Herbalife ya. Next. Nah ada ATK dalam beriklan, demikian maksudnya ya posting dan semacamnya ya. Jadi teman-teman kok nggak boleh sih pakai logo Herbalife gitu ya? Boleh kalau pakai tulisan independent member ya. Jadi pemakaian logo-logo Herbalife ini juga ada aturan mainnya karena ini ada hak patennya gitu ya. Nah, kemudian tidak melakukan klaim medis ya. Ya, kalau misalnya kita memang sakit atau terus jadi sehat, tetap kita nggak perlu ngomong saya gara-gara Herbalife penyakit jantung saya sembuh. Tetap nggak perlu ngomong kayak gitu karena nggak ada manfaatnya. Ya, begitu teman-teman salah ngomong sama orang, terus dia bilang, apa buktinya pakai Herbalife? Kamu klaim-klaim Herbalife bisa jadi pengobatan jantung sehingga ada pasien saya enggak mau lagi berobat terus dia sekarang mati gitu, atau keluarga saya enggak mau lagi makan obat, enggak mau lagi kontrol ke dokter, enggak mau lagi kontrol laboratoriumnya misalnya. Terus dia memburuk ya. Nah, kita jadi susah sendiri. Ya. Nah, jadi teman-teman cukup saya jadi lebih baik dan nggak usah diceritakan masalah sakit jantungnya, nggak usah gitu ya. Nah ini penting teman-teman untuk masa depan Herbalife gitu ya. Karena makin kita mengklaim hal-hal seperti ini, musuhnya makin banyak gitu. Ya orang jadi nggak suka sama kita ya. Nah kemudian kalau nyetak flyer boleh, nyetak brosur boleh, bikin buku, flipbook itu boleh juga, tapi harus ada aturannya. Dan di mana lihatnya? Ada di My Herbalife. Bagaimana cara memproduksi tools-tools atau alat-alat untuk beriklan seperti ini. Jadi teman-teman harus mau membuka itu ya. Next. Nah kemudian etika jualan produk. Nah tidak memberikan discounting gitu ya, khususnya ke konsumen orang lain. Ya udah beli mau gua aja gitu ya, jangan ya. Kita memang mau jualan, tapi nggak juga kayak gitu caranya ya. Nah kemudian tidak memberikan cicilan, ini merugikan kita ya, merugikan kita karena biasanya habis dicicil suka-suka nggak dibayar, ya. Terus dia hilang gitu kan ya, terus kita susah sendiri gitu ya. Nah jangan. Kemudian apa lagi? Tidak menaikkan atau menurunkan harga produk ya yang sudah ditetapkan, dijual lebih mahal, dijual lebih murah itu juga nggak boleh teman-teman ya. Kenapa? Karena nanti kalau kita jual lebih murah orang akan cari ke tempat yang murah gitu ya. Dan kemudian dia akan banding-bandingkan. Pada saat kita memprospek orang, oh di tempat sana lebih murah katanya gitu ya. Nah itu akan membuat kita jadi sulit untuk membangun bisnis kita. Nah kemudian ini, jangan memajang display produk di tempat umum, apotik, toko. Kenapa ini nggak boleh? Ya atau misalnya Nutrition Club nggak boleh pakai sainase yang home club misalnya. Kenapa nggak boleh? Karena Herbalife ini mengedepankan kesetaraan teman-teman. Ya, saya bukan lagi kampanye, tapi memang kesetaraan gitu ya. Ya. Kenapa? Karena ada orang yang kaya, dia punya rumah besar gitu ya, atau punya ruko besar, terus dia tulis Herbalife gitu ya kan. Terus dia ngerekrut orang-orang di sekitarnya. Kira-kira kalau orang mau cari Herbalife ke orang-orang yang lain atau ke tempat dia? Ke tempat dia karena dia udah ada tandanya. Ya, atau kita pajang di toko, ya hanya orang yang punya toko yang bisa jualan Herbalife. Kalau orang yang door to door atau one on one kan sulit gitu. Ya, jadi makanya Herbalife itu punya aturan main untuk kesetaraan. Semua orang harus mengundang secara personal, harus bicara secara personal. Ya, nah kemudian tidak menjual ke customer atau dari distributor lain. Nah ini udah pasti. Ya, kalau dia sudah customer orang, tanya dulu kita punya
code of honor ya, kode kehormatan sesama distributor itu kalau saya nggak salah di My Herbalife itu 90 hari atau 60 hari, lebih kurang segitu ya. Kalau dia udah masih dalam jangka waktu itu jangan di prospek gitu. Sama sekali jangan di prospek. Udah biar aja ya. Tadi pagi saya pas mau terbang pas baru landing di Jakarta tadi pagi saya dapat WhatsApp. Setelah panjang-panjang WhatsApp ternyata dia bilang dia udah punya membership. Nah yang saya lakukan pertama kali adalah saya mau cek dulu. Dia udah masih aktif atau enggak. Saya minta kirim foto KTP-nya dulu. Ya kan, nanti saya cek. Kalau saya udah enggak nawarkan apa-apa lagi, udah cuma mau cek aja dulu. Ya, walaupun dia bilang 2012 sudah pasti udah mati kan gitu kan ya. Tapi tetap kita melakukan itu. Ya, karena kalau saya langsung tutup aja, udah enggak apa-apa, bisa kok besok nanti kita iniin. Ternyata masih hidup gitu karena kita kebiasaan tidak mau check and recheck kan. Masih hidup, terus akhirnya kita juga jadi kena masalah ya. Nah itu, ini sini tulisannya 90 ya. Nah jadi teman-teman 90 hari sejak terakhir pembelian aktif itu kita biarin dulu. Tapi kalau dia udah member orang, apalagi kalau dia bilang baru 6 bulan lalu, setahun lalu, ya udah ganti aja, udah next gitu ya. Nah seperti itu, next. Nah kemudian etika penjualan produk. Ya, ini tidak menjual produk yang ada di Herbalife ya. Nah ini kadang-kadang kita suka jalan-jalan ke luar negeri gitu kan ya, terus just tip. Nah ini sebenarnya kalau ketahuan berat loh untuk tap team khususnya ya, kalau ketahuan berat. Terus ekspor juga, kalau ketahuan, saya ada dapat, kemarin kita meeting tuh ada foto ya, pelanggaran-pelanggaran, kalau tap team itu enggak ada teguran kedua, ketiga, enggak. Yang pertama langsung terminasi, yang gini-gini nih. Ya, jadi tap team hati-hati ya. Tidak menjual produk melalui platform online. Maksudnya apa? Shopee. Ya kan siapa masih punya toko Shopee? Enggak ada ya. Oh, ada satu. Mbak jualan Herbalife enggak di toko Shopee-nya. Jangan ya, jualan jilbab aja. Oke, enggak boleh jualan online ya, di toko online ya, atau di Tokopedia atau dulu ada TikTok Shop ya. Kenapa enggak boleh itu tadi? Karena enggak semua orang pinter melakukan itu. Jadi unsur kesetaraannya jadi hilang. Ya hanya orang-orang yang punya kemampuan main sosial media aja. Jadi tetap harus personal invitation ya, undang personal, bicara personal gitu ya. Kalaupun lewat kita posting di sosial media itu boleh, tapi kan setelah itu kita kan personal, ya chat personal gitu ya. Nah, oke. Prospek retail sebaiknya membeli dari orang yang dipresentasikan. Ya, jadi kalau kita sudah ada orang yang diprospek, nah kita berikan waktu dulu. Ya, jangan langsung diajak, khususnya yang di pertemuan-pertemuan Herbalife. Ya datang ke HUM kan tuh udah diprospek kan ya, nah, terus langsung ditawarin ya. Nah, karena misalnya pengundang yang nggak datang atau sama pengundang itu nggak closing, kita cegat di depan pintu gitu ya. Kamu nggak closing sama saya aja gitu ya. Nah, itu jangan ya. Oke, nah, kecuali dia itu anggota kekerabatan pertama ya, saudara kandung gitu ya, atau serumah. Nah kemudian merekrut, nah dimaksud tamu adalah siapa saja yang menghadiri acara Herbalife, Home, STS, Shake Party, NC, itu semua tamu. Nah itu yang tidak boleh kita prospek. Biarkan dulu dia selesai semuanya, nah, kasih waktu yang cukup, baru nanti kalau ketemunya tidak sengaja boleh. Tapi kalau disengaja ditungguin gitu, habis HOM kan, dilihatin siapa yang nggak closing gitu ya. Nah ditungguin di bawah, itu nggak boleh ya. Saya ngasih tahu ini bukan menginspirasi loh ya, ini melarang gitu ya. Saya terinspirasi pula dikerjain nanti di bawah gitu ya. Bukan. Oke, terus apa? Tidak mengambil tamu customer ya, sponsori ya. Terus apa lagi? Kalau dia lihat web, lihat Instagram itu enggak termasuk tamu ya. Tapi memang udah diprospek, udah dijelaskan, diundang HM, diundang customer day, diundang KNC. Nah, itu biarkan dulu ya. Kalau nggak salah tuh juga ada aturan code of honor ya, 30 hari ya, berapa ya? Lupa saya. Tapi ada, nanti coba cari di My Herbalife ya. Tidak men-sign up yang pasangannya sudah ada di Herbalife, ya di sign up atas nama suaminya. Ini udah banyak kasusnya, ada beberapa kasus terjadi ya. Itu bedol desa, royaltinya disuruh kembaliin, ya. Jadi bahaya gitu ya, rugi kita. Kemudian apa lagi? Hadir ke HOM, ke STS, jangan nitip tamu, kecuali kita tinggal di luar kota, tapi nitipnya ke orang yang jelas atau ke jalur sponsorship kita juga ya. Kemudian apa lagi? Suami istri itu ID-nya satu di Herbalife. Ya, bukan sendiri-sendiri. Karena kalau sendiri nanti di ruang tamu rebutan customer, repot kita. Next. Nah, etika dalam rekrut berikutnya apa? Tidak membiayai bisnis
downline atau upline. Nah ini sering terjadi kasus-kasus dibiayai, dipinjemin, akhirnya nggak jalan dan kemudian jadi masalah gitu ya. Apalagi kalau itu teman, ya tadinya teman, akhirnya jadi musuh seumur hidup. Nah nggak enak kan ya? Terus jadi tidak stacking ya. Kita rekrut misalnya, saya rekrut Kang Hari, terus besoknya saya ketemu Dr. Henny, itu Dr. Henny taruh di bawah Kang Hari, itu nggak boleh, itu namanya stacking. Dia harus alami, Kang Hari harus merekrut sendiri. Nah seperti itu ya. Kemudian apa lagi? Pelanggan retail sign up-nya sama orang yang menjual produk kepada mereka yang memprogram. Orang yang sedang program jangan kita sign up. Karena saya sering dengar laporan lah gitu ya. Dok, customer saya di sign up orang, di sign up si itu gitu ya. Nah itu nggak boleh teman-teman ya. Karena dia kan sedang program, dia udah program 2 hari, 3 hari, 10 hari, memang belum ditawarin HMP gitu ya kan. Karena ada organisasi yang HMP-nya nanti, ada yang HMP-nya di depan kan gitu kan ya. Nah, itu pada saat kita ketemu orang, saya udah Herbalife, udah member belum? Nah itu pertanyaan yang sangat tidak baik gitu ya. Boleh dibilang pertanyaan yang jahat lah gitu ya. Udah member belum? Ngapain tanya gitu? Oh udah minum ya, udah selesai gitu ya. Nah kemudian untuk anggota keluarga tingkat pertama, ini maksudnya saudara kandung, ya dia punya saudara kandung di Herbalife, atau saudara serumah, atau orang yang serumah, nah itu kita lebih baik nggak usah dulu ya. Misalnya kita tahu nih, kakaknya ternyata Herbalife, apalagi kita kenal sama kakaknya itu, satu kota, sering ketemu di STS, terus kita mau sign up adiknya. Nah bagus kalau udah ketemu gitu, kenapa kamu nggak sign up sama kakakmu, bilang gitu, ya kan? Sana aja, biar dia sekeluarga enak gitu, ya. Kalau kita sign up sama kita kan repot dia, ya paham ya? Nah dia nanti kakaknya lolos VIP, dia enggak, atau dia VIP kakaknya enggak, berantem dia di rumah, berantem keluarga itu, ya nggak berkah bisnisnya ya, oke? Nah kemudian apa lagi? Kehilangan kontak distributor, ini ada waktunya 90 hari. Kalau pelanggan ya, kalau member dia kan 1 tahun, ada yang 2 tahun gitu ya. Nah ini kalau dia pelanggan 90 hari ya. Next. Kemudian etika sesama distributor, ini tidak promosi produk-produk lain di event Herbalife. Nah di sini kan nggak ada ya. Di luar jualan apa, termasuk jualan cookies-cookies yang dari Herbalife, protein bar yang dibuat dari Herbalife, shake-shake yang macam-macam itu dijual di situ. Ya itu nggak boleh teman-teman ya. Karena apa? Kita fokus untuk marketing plan dan produk Herbalife yang ada. Udah itu aja. Ya, banyak sih dulu beberapa STS tuh ada, saya datang ada yang jualan di belakang, jualan protein bar yang dibuat gitu ya. Kalau mau kasih aja, tapi kalau mau jualan nggak usah, jangan di STS pokoknya ya. Kemudian apa lagi? Nih tidak merayu anggota distributor yang sudah menikah. Nah ini penting nih, ya. Kemudian mempromosikan metode pelatihan. Nah ini juga. Ini di sini tulisannya kan tanpa persetujuan upline get timnya, tapi kalau di My Herbalife itu tanpa persetujuan presiden timnya, ya di My Herbalife, ya cuma ini mungkin kita sepakat get tim gitu ya, tapi kalau pres tim sama mil tim yang nggak setuju, dia bisa klaim karena aturannya ada di My Herbalife, ya. Kemudian apalagi tidak komplain ke downline atau upline atau downline gitu ya. Nah kita jangan kebanyakan komplainnya, dilarang bergosip. Nah ini si tantang mertua nggak usah ya. Nah, kemudian apa lagi? Next, event Herbalife. Oke, etika dalam event Herbalife. Ada pre-meeting, AOM datang pre-meeting, kemudian tidak nyampah, tidak flyeran di sini gitu ya. Nanti ada orang-orang tamu hotel kita kasih flyer, jangan. Terus merokok juga ya. Ada yang masih merokok di sini? Nggak ada yang ngaku maksudnya ya. Oke, terus buatlah orang merasa diterima, datang gitu ya. Selamat pagi Bu, silakan masuk gitu ya. Kadang-kadang yang pegang mic ini dia niatnya mentertibkan tapi kurang enak didengarnya. Sehingga tamu orang pergi. Coba bayangkan besok tamu kita digituin. Apaan tuh? Ngapain tuh katanya. Duduk, dibuat kayak anak TK gitu ya. Nah hati-hati tuh yang pegang mic ini nih. Yang pegang mic ya. Kemudian apa lagi? Edifikasi ya. Nah kalau kita diketemukan dengan customer orang lain, kita harus puji-puji ya. Sponsornya itu di depan tamunya itu. Nah itu maksudnya edifikasi. Misalnya dikenalin nih, Dok ini tamu saya, kenalan, dia mau tanya-tanya, oh luar biasa ya Bu, udah berapa lama di Herbalife terus, wah kamu, Ibu ikut aja kata Mbak ini gitu misalnya seperti itu yang disebut edifikasi ya. Atau dia ada, nih SC baru saya, wah luar biasa, udah punya customer udah, nah pokoknya
ikutin kata sponsornya biar nanti segera jadi supervisor, kira-kira seperti itu ya. Nah kemudian apa lagi? Selalu konsultasi sama mentor ya, tentang materi dari pembicara-pembicara yang ada. Itu tadi katanya kayak gitu, kita kan kayak gini gimana gitu. Jangan langsung melakukan hal-hal yang berbeda dengan sponsor, nanti teman-teman sulit sendiri ya. Next. Sometimes think, well, geez, I'll break this little rule, and I'll do this, and I'll ship some products over to, some different countries where it doesn't make any difference. Hey, it does make some difference. Because if Herbalife's not around, none of us are around. So we've got to make certain that each and every day we protect the rules and regulations of all of our distributorships. Because the company is the goose that lays the golden eggs. And trust me, I have never seen a goose put out so many golden eggs in my entire life as we've been putting out. Oke, jadi teman-teman, itu founder kita Marcus bilang apa? Jangan merasa kita melanggar ini, nggak ada bedanya kan, nggak masalah gitu ya. Tapi karena ini untuk terus-terus ya, untuk keturunan kita berikutnya ya. Oke, next saja. Nah, teman-teman, kita baca sama-sama ya dari atas. Supaya kita itu ada ikrar, ada masuk dalam alam bawah sadar kita bahwa kita tidak akan melakukan pelanggaran ini. Kita mulai ya, 1, 2, 3. Mari kita tidak melakukan apapun yang dapat menyakiti Herbalife, Anda, diri orang lain. Jangan lakukan apa yang Anda tidak ingin orang lain lakukan dan selalu melindungi angsa yang bertelur emas. Sudah ada lagi? Oke, baik teman-teman, itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.